Oke, selamat pagi dan salam sehat bagi kita semuanya. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita pada tema 8 Praja Muda Karana, subtema 3. Aku suka berpetualang, pembelajaran kelima. Mari kita baca bersama ya nak. Nah, kalian sudah tahu kan berbagai jenis rambu lalu lintas? Pada pembelajaran sebelumnya, ada beberapa jenis rambu lalu lintas. Ada rambu larangan, ada rambu peringatan, ada rambu petunjuk arah, dan yang lainnya. Nah, rambu lalu lintas itu bermanfaatlah mengatur lalu lintas. Rambu lalu lintas itu juga membantu kita dalam perjalanan supaya aman dan lancar. Nah, ternyata rambu petunjuk itu ada dua macam ya nak. Selain petunjuk arah, ada juga rambu petunjuk tempat. Nah, berikut ini contoh gambar rambu petunjuk tempat. Nah, ini melambangkan tempat dia ya nak. Yang pertama ini adalah rambu petunjuk pada masjid. Ini rambu petunjuk ada rumah sakit, ya kan? Ini rambu petunjuk ada pom bensin. Masih ada lagi petunjuk yang lain. Nah, jadi harus diperhatikan dan diingat ya nak. Nah, perhatikanlah gambar berikut ini. Nah, ada papan petunjuk arah dan tempat yang dimaksud. Lengkapi tulisan pada papan petunjuk arah. Lengkapilah sesuai posisi tempat yang ada pada gambar. Ini berjalan lurus. Kalau kita berjalan lurus, berarti kita menemukan adanya pom bensin. Kemudian ini berjalan ke kanan. Kalau kita berjalan ke kanan, berarti kita menemukan ini rumah sakit. Ini berjalan ke kiri. Kalau kita berjalan ke kiri, itu kita menemukan masjid ya nak. Oke, lihat papan petunjuk arah. Nah, perhatikanlah papan petunjuk berikut ini. Ya, di sini ada Siti beragama Islam, Dayu beragama Hindu, Lani beragama Buddha. Nah, mereka itu sedang menuju rumah ibadah masing-masing. Nah, kalau Siti beragama Islam, berarti dia menuju masjid ya nak. Di berjalan lurus ya kan. Kemudian Dayu beragama Hindu. Nah, rumah ibadat ya Hindu itu adalah pura. Berarti di sini sesuai dengan petunjuk arah dia berjalan ke kanan. Kemudian Lani beragama Buddha. Ya, rumah ibadat Buddha itu adalah Viharayana. Sesuai dengan petunjuk arah berarti dia berjalan ke kiri. Oke. Nah, itulah ini dia. Siti beragama Islam berarti dia harus menuju arah lurus, berjalan lurus ya nak. Kemudian Dayu beragama Hindu berarti pura ya nak, berarti dia berjalan ke arah kanan menuju pura. Arah kanan ini kanan. Berikutnya sedangkan Silani beragama Buddha berarti dia berjalan menuju ke kiri ke arah vihara. Oke. Nah, berilah warna pada rambu petunjuk tempat beribadah di bawah ini. Ini tinggal mewarnai kami anak. Ini adalah rumah ibadat. Ya, rumah ibadah agama di Indonesia. Ya, masih ada satu lagi, dua lagi, yaitu Konghucu belum ada di sini ya. Kemudian Kristen itu ada dua, Protestan dan Katolik. Nah, rumah ibadah Islam, masjid ya. Rumah ibadah Buddha, ini vihara. Rumah ibadat Hindu, ini gambar pura. Rumah ibadat Kristen, Protestan maupun Katolik, ini adalah gereja. Oke. Nah, rumah ibadat Konghucu adalah kelenteng ya nak, kelenteng. Nah, kamu ini bisa kamu warnai. Tugas yang pertama hari ini mewarnai gambar lalu diwarnai supaya menarik sesuai dengan rumah ibadat ini. Oke. Nah, bangsa Indonesia itu terdiri dari berbagai suku bangsa dan agama. Berbagai jenis perbedaan itu disebut keberagaman. Nah, tadi ada 6 negara yang diakui Indonesia.
sudah disebutkan tadi satu persatu beserta rumah ibadatnya. Kemudian terdiri juga dari berbagai suku bangsa. Banyak suku bangsa di Indonesia. Ada suku Asmat, ada suku Minang, suku Jawa, suku Melayu, suku Batak, Mandailing, Karo, Simalungun, masih banyak lagi. Nah, berbagai jenis perbedaan itu disebutlah keberagaman, beragam. Nah, seperti semboyan kita ya nak, beragam-beragam, bermacam-macam, berjenis-jenis. Tapi walaupun begitu kita tetap satu, tetap bisa hidup rukun. Ya, sesuai dengan semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, cobalah mencari tahu keberagaman yang ada di kelasmu. Nah, keragaman mengunjungi suatu tempat. Berilah tanda centang. Nah, ini keragaman mengunjungi suatu tempat ya nak. Misalnya di sini ada beberapa orang temanmu, kamu wawancarai, lalu kamu checklist manakah tempat yang sering dikunjungi. Ya, baik. Misalnya dari datanya telah diperoleh dan dibuatlah dalam bentuk diagram seperti di bawah ini. Yang mengunjungi pantai, ada berapa orang nak? Dari grafik ini ada 1, 2, ada 6. Oke. Yang mengunjungi gunung ada berapa orang? 3. Mengunjungi sungai 1. Mengunjungi sawah 1. Mengunjungi kebun binatang ada 3. Inilah hasil wawancaranya, sudah dibuat dalam bentuk diagramnya nak. Nah, jadi tugasmu buatlah diagram ini dalam bentuk data tabel ya nak. Isikan tabelnya. Nah, apa saja keberagaman yang kamu temukan di kelasmu? Banyak. Di kelas kita itu ada keberagaman agama, berbeda-beda agama, ada jenis pekerjaan orang tua, ada keberagaman pendapat juga, ada keberagaman bahasa daerah, keberagaman suku bangsa, ya kan? Keberagaman adat istiadat, dan keberagaman agama, bahkan ada keberagaman makanan kesukaan yang sudah pernah kita pelajari ya. Ada keberagaman jenis pakaian adat, ya kan? Tapi walaupun beragam, kita tetap bisa hidup rukun sesuai dengan semboyan kita. Nah, apa saja yang telah dilakukan untuk menjaga kerukunan di kelas? Supaya terjalin kerukunan itu, kita harus saling menghormati anak, saling menghormati, saling mengasihi dan menyayangi, menjaga perasaan teman agar tidak tersinggung, membuat teman supaya tersenyum, menghibur teman, membantu teman. Nah, maka jika seperti itu yang kita lakukan, maka terjalinlah kerukunan di dalam kelas kita. Nah, ada banyak keberagaman atau perbedaan, namun kita harus tetap menjaga kerukunan. Kerukunan itu berarti saling menghormati dan menjaga ketertiban agar semua merasa aman dan nyaman. Nah, jadikanlah keberagaman itu menjadi pemersatu ya nak. Keberagaman itu merupakan kekayaan ya kan. Nah, hal ini sesuai dengan semboyan negara kita. Masih ingat kan semboyan negara kita? Ini ada dia tertulis di pita yang dicengkeram kaki burung Garuda, Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda tetap satu juga. Oke? Jadi kita pun berbeda-beda ya nak, beragam-beragam. Kemampuan juga berbeda-beda, tapi kita harus saling menghargai, menghormati. Tidak boleh yang mengejek temannya ya. Oke, itu saja materi kita hari ini. Tugas kita hari ini hanya mewarnai ya nak, mewarnai rumah ibadat tadi, kemudian membuat data berdasarkan diagram tadi, diagram kotak tempat yang dikunjungi tadi ya nak. Oke. Jadi hari ini ada 2 tugas. Mohon supaya dikerjakan dengan baik. Oke. Terima kasih anak-anak yang terkasih. Thank you and see you.